Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama, ada jurnal ilmiah yang relevan pada penerapan aturan produksi dalam diagnosa penyakit. Nah, di sini kami ada ambil 3 bagian, bisa dilihat. Nah, di sini ada judul, ringkasan dengan referensi terhadap aturan produksi. Kenapa kami ambil 3? Supaya dalam penelitian atau jurnal yang kami dapat itu sesuai. Nah, yang pertama ada akurasi, pengkodean, diagnosa, dan prosedur medis, serta inklusi terhadap iklim di RSUD. Dan ringkasannya yaitu bagaimana ketepatan kode diagnosa dan prosedur mempengaruhi klaim asuransi kesehatan nasional. Nah, yang ketiga, referensi terhadap aturan produksi diagnosa, yaitu menghubungkan diagnosa dengan referensi, klaim, standar kodean, dampak produksi, diagnosa medis. Nah, yang kedua ada analisis ketepatan kode diagnosa dan tindakan kasus observasi pasien, kasus posetri pasien rawat inap di RSUD, fokus pada ketetapan diagnosa dan tindakan untuk kasus obstetri. Contoh praktis di rumah sakit terhadap pelaksanaan pengobatan, diagnosa, dan tindakan atau standar diagnosa. Yang ketiga, pengaturan kecerdasan buatan untuk diagnosa dalam layanan telemedicine, penerapan regulasi penggunaan AL dalam diagnosa via telemedicine, dan bagaimana normal hukum yang ada. Sangat relevan jika aturan produksi diagnosa mencangkup teknologi baru seperti sistem diagnosa otomatis dan telemedis. Baik, yang kedua akan dibacakan oleh Gufran Mamonto. Dipersilakan. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian tentang penerapan aturan produksi yang berkaitan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI sederhana untuk membantu proses diagnosa penyakit medis. Ada beberapa tujuan yang biasanya tercantum dalam penelitian, yaitu 1. Membantu proses diagnosa penyakit, memberikan alternatif alat bantu bagi dokter, tenaga medis, atau masyarakat awam dalam mengenali jenis penyakit berdasarkan gejala yang dialami. Yang kedua, membantu pendokumentasian pengetahuan pakar, mengubah pengalaman dan pengetahuan pakar medis menjadi aturan produksi yang dapat disimpan dan digunakan kembali. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis, membandingkan hasil diagnosa sistem dengan diagnosa pakar untuk mengukur tingkat keakuratan serta mempercepat proses analisis. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli di daerah terbatas, menyediakan solusi diagnosis awal di wilayah yang kekurangan tenaga medis atau fasilitas kesehatan. Oke, baik. Yang ketiga akan dibacakan oleh Jessica Mamaye. Baik, metode representasi pengetahuan dalam penerapan aturan produksi dalam diagnosa penyakit. Metode representasi pengetahuan dalam penerapan aturan produksi pada sistem pakar diagnosa penyakit, maka inti bahasanya ada pada bagaimana pengetahuan medis atau gejala penyakit, aturan diagnosis, diubah menjadi bentuk formal yang bisa diproses oleh komputer. Metode representasi pengetahuan dalam aturan produksi dalam sistem pakar berbasis aturan produksi, pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan if atau then, atau jika maka. 1. Aturan produksi bentuk dasar yaitu, contoh yang akan kami buat yaitu, pasien mengalami demam tinggi, aturan pengetahuan pakar yang ditulis dalam bentuk aturan if atau then. Contoh if, demam tinggi, N, sakit kepala, ten, kemungkinan influenza. Memori kerja, menyimpan fakta atau gejala yang sudah dipilih user saat konsultasi metode representasi. Pengetahuan dengan aturan produksi adalah rule atau baset, unilog, representation dalam bentuk if atau then, rules dengan dukungan fakta, basis pengetahuan, dan mesin inferensi. Baik, yang ketiga akan dilanjutkan. Contoh kasus yang
yang diteliti dalam penerapan aturan produksi dalam si diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit demam berdarah atau DBD, metode forward chaining dengan aturan produksi berbasis gejala, misalnya demam tinggi, bintik merah, nyeri sendi. Kasus sistem pakar membantu dokter atau pasien awal untuk membedakan DBD dengan flu biasa. Hasil akurasi diagnosa cukup tinggi jika gejala lengkap diinputkan, rujukan jurnal dan proceeding lokal atau MIS Unila UDB. Diagnosa penyakit kulit, metode aturan produksi IF atau 10 forward chaining, kasus identifikasi penyakit kulit seperti kurap, eksim, kudis berdasarkan gejala berupa ruam, gatal, bercak, merah, dan lain-lain. Temuan sistem dapat membantu tenaga medis di puskesmas dengan diagnosa cepat. Baik, yang keempat akan dibacakan oleh Wahyudi Bakari. Temuan umum dari penelitian, sistem dapat membantu diagnosa ini dan akurasi diagnosa cukup tinggi, forward, sini efektif untuk gejala penyakit, cocok di kelebihan aturan produksi, pengetahuan medis dari pakar dapat didokumentasikan dengan jelas, mudah dipahami, logika, if then, sederhana, fleksibel untuk penyakit spesifik, keterbatasan aturan produksi, kurang mampu menangani ketidakpastian, misalnya gejala yang mirip pada beberapa penyakit. Dasar P, jumlah aturan bisa menjadi sangat banyak dan kompleks jika penyakitnya banyak. Baik, yang B, kasus nyata penerapan aturan produksi dalam diagnosa penyakit akan dibacakan oleh Wahyudi Bakari. Kasus nyata penerapan aturan produksi dalam diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit demam berdarah, dengue, DBD, aturan produksi, if demam tinggi, 38 derajat, Dan N muncul bintik merah, N sakit kepala, dan kemungkinan DBD. Implementasi sistem pakar berbasis forward chaining digunakan di beberapa penelitian untuk membedakan DBD dari flu biasa. Hasil sistem membantu deteksi dini DBD dengan tingkat akurasi tinggi bila data gejala lengkap. Diagnosa penyakit kulit, aturan produksi, if gatal, N ruam melingkar, dan kemungkinan kurap. If becak merah, N bersisik, dan kemungkinan psoriasis. Implementasi digunakan dalam sistem pakar berbasis web untuk masyarakat umum. Hasil mempermudah pasien mengenali jenis penyakit kulit sebelum konsultasi ke dokter. baik, itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.